Saat ini gimana kondisinya? Gue juga nggak tahu kondisinya gimana, tapi ya gini ya, yang saya jalanin selama Gosen Assembly saat ini, kita ada beberapa hal yang update yang teman-teman kudu tahu. Yang pertama mengenai skema. Ada kejadian teman kita salah satunya udah ada yang kena ya, yang harus disoma gara-gara paket. Jadi teman-teman pada saat ambil, guys, ini sedikit video pada saat saya divaksin ya di KKO Cilandak ya, aman guys ya, aman guys. Setelah nanti saya off dari aplikasi, saya udah nggak jadi mitra Gojek. Selesai ya, ya selesai ya. Kita punya pilihan banyak kok, yang warna orange ada ya, yang warna kuning ada, yang warna hijau juga masih ada ya. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Harvan Zamar di konten saya berikutnya. Guys, gimana kabarnya? Oke, sehat semua? Bapak Ibu, sehat semua ya? Nah guys, ini saya dapat pertanyaan ya dari teman kita yang tanya, Mas Harvan, ini kondisi Gosen Assembly gimana nih saat ini? Nah, saat ini gimana kondisinya? Gue juga nggak tahu kondisinya gimana, tapi ya gini ya, yang saya jalanin selama Gosen Assembly saat ini, kita ada beberapa hal yang update yang teman-teman kudu tahu. Yang pertama mengenai skema, pasca skema, lalu ada offbeat lagi tanggal 29.30, lalu mengenai virus terbaru ya, Delta virus yang penularannya lebih cepat, berhubungan dengan kita ya Gosen Assembly, karena kita antar paketnya ke orang-orang yang isolasi mandiri. Nah, gimana tahu caranya? Nah, lihat ya, ini ada paket ya. Nah, ini dia guys. Ini adalah paket-paket yang sering kita bawa, suplemen ya, sama biasa ya, anti radang ya, anti demam, antivirus, antioksidan ya, anti ya, banyak yang anti, buah-buahan, madu ya, hand sanitizer. Nah, itu bisa jadi pertanda kalau kita ada bawa paket untuk mereka yang isolasi mandiri, tapi nggak semuanya. Tapi gampang kok, kalau teman-teman tinggal tanya aja ke pihak pengambilan, ini kita antar paket kemana. Nah, kemarin saya ngetes ya, ternyata dia bilang buat saudaranya, buat apa, saudaranya yang isolasi mandiri. Nah, jelas ya. Nah, teman-teman harus jaga ya, karena untuk penularan virus yang terbaru lebih cepat. Nah, apa aja, karena udah ada kejadian teman kita salah satunya udah ada yang kena ya, yang harus disoma gara-gara paket. Jadi teman-teman pada saat ambil ataupun pada saat ngirim, kudu hand sanitizer tangannya, kudu pakai apa, masker 2 lapis, yang medisnya di dalam, yang bahannya kainnya di luar. Jadi totalnya nih kalau dari bahan 4 lapis ya, 4 lapis. Makin ngap ya. Gak apa-apa ya, demi kesehatan buat teman-teman kita. Juga update lagi untuk vaksin ya. Kemarin untuk Gotex ya, udah ada yang vaksin untuk abang Gojek drivernya di Kemayoran ya, dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Nah, untuk saya kemarin pribadi saya udah vaksin juga ya di KKO Cilandak. Teman-teman bisa cari ya, bisa cari lewat RT RW-nya, daftarin ke puskesmas. Lalu teman-teman bisa ke Gelora Bung Karno atau ke GOR yang di Bekasi ya, cari tahu untuk aksi ya, aksi aja untuk vaksin. Kalau ada yang nggak mau vaksin kan balik lagi ya, ini untuk masing-masing ya teman-teman kita ya. Ada yang mau vaksin, ada yang nggak mau vaksin, takut ini, khawatir ini. Guys, kenapa harus vaksin? Yang namanya vaksin kan kayak imunisasi ya, buat imun tubuh kita kalau buat saya pribadi. Tapi balik lagi ke teman-teman punya apa, punya pendapat masing-masing, kenapa nggak vaksin gitu ya. Kalau saya kenapa, buat imun tubuh, saya pemikirannya positif aja, walaupun ada banyak ya, ada banyak kejadian inilah itu, informasi ini. Nah, lihat ya, vaksin mencegah dari kematian, saya cuma bisa bilang gitu. Vaksin mencegah dari kematian, bukan berarti kalau divaksin nggak bisa menular. Balik lagi ya ke imun tubuh masing-masing ya.
Ada yang divaksin, ada reaksinya, imun tubuh kita masing-masing beda-beda ya. Saya cuma bisa bilang vaksin mencegah dari kematian. Yang dia punya bawaan atau riwayat penyakit divaksin, insya Allah dia makin kuat. Itu aja sih. Apalagi kalau kita yang sehat, kalau kita jaga tubuh kita, makan buah-buahan, makan yang bergizi, imun tubuh kita makan yang mengandung protein, udah pastikan insya Allah imun tubuh kita sehat. Apalagi divaksin. Nah itu dia. Tapi balik lagi ke teman masing-masing ya. Ini hak asasi manusia. Memang tuntutan pekerjaan dia harus divaksin ya. Karena memang pemilik perusahaan juga nggak mau kalau karyawannya ada yang belum divaksin terus terkena COVID lalu nyebarin yang lain. Nah posisinya gitu aja. Anggap teman-teman pemilik perusahaan, mau nggak sih? Ya kan, kalau ada yang kena COVID kan tanggung jawabnya pada saat bekerja, tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Nah gitu, biaya lebih mahal lagi. Maka divaksin selagi masih gratis ya, selagi masih free. Mudah-mudahan terus free ya. Ya, makanya lekas vaksin. Nah, guys, ini sedikit video pada saat saya divaksin ya di KKO Cilandak ya. Aman guys, ya aman guys. Ada yang bilang kalau pakai vaksin yang ini reaksinya begini. Ada yang bilang kalau pakai vaksin yang ini reaksinya begini ya. Dari keluarga saya ada yang pakai AstraZeneca, ada yang pakai Sinovac, saya Sinovac ya. Aman guys ya, reaksinya ada yang demam, ada yang nggak ada reaksi. Dari AstraZeneca juga ada, nggak ada reaksi sama sekali. Saya nggak ada reaksi sama sekali, aman. Balik lagi ke imun tubuh kita masing-masing. Nah itu ya untuk masalah vaksin tuh dia. Nah untuk masalah kondisi Gojek saat ini, masalah skema bonus, pasca skema bonus, dan masalah offbeat, guys, gini guys, kalau saya ya kita semua udah berjuang ya teman-teman ya, udah berjuang untuk tapi memang belum ada respon dari pihak Gojek ya. Berita terakhir belum ada respon. Nah gini aja, kalau saya gini guys, ini udah saya jalanin ya skema bonusnya mereka. Saya juga nggak pernah berpikir untuk ngerasain tuh bonusnya ya, artinya jalanin aja. Ya guys, kita ini mitra. Kenapa saya bilang kita ini mitra? Kita punya kekuatannya nggak terlalu kuat sebagaimana driver tetap misalnya ya. Kalau ada driver tetap, kita ini mitra, jadi sebenarnya kita punya banyak pilihan. Beda sama perusahaan. Kalau perusahaan ya, mitranya nggak mau ngegojek, dia tinggal narik lagi ya. Banyak kok yang masih mau daftar, pasti akan ngomong seperti itu. Banyak guys yang daftar ke Gojek sampai sekarang belum dipanggil. Artinya pendaftaran masih banyak, orang-orang yang mau masuk Gojek masih banyak. Nah, sementara kita mau offbeat ya, kita udah berjuang. Nah, guys, balik lagi ya, kita ini cuma mitra, kekuatannya kurang ya. Jangan hanya tarif dasar aja di situ. Sedangkan insentif ini kan penyemangat sebenarnya. Penyemangat yang kita udah jalanin, sudah terbiasa, sudah dapat insentifnya waktu itu, skema bonus yang sebelumnya, dan sudah terbiasa dengan bonusnya, tiba-tiba dikurangin ya, dirubah skema bonusnya. Nah balik lagi guys ya, kita nggak punya undang-undang mengenai skema bonus ini untuk bisa seperti tarif dasar, kan seperti itu ya. Jadi mitra punya pilihan, perusahaan nggak punya pilihan guys. Seandainya banyak driver yang nggak mau masuk ke perusahaan tersebut misalnya, kan perusahaan juga pusing. Balik lagi, ini banyak yang butuh untuk kerja di saat situasi kayak gini. Nah itu dia. Kalau saya sih gitu aja, kita mitra punya pilihan. Kalau saya gini, kapan sih Mas Harvan jadi Gojek? Saya jadi Gojek pada saat saya terima orderan. Ngerti ya? Saya jadi mitra Gojek pada saat saya terima orderan. Di situ ada perjanjiannya, di mana saya ambil orderan, saya jalanin, saya selesaiin. Itu ada perjanjiannya sama Gojek. Setelah saya keluar dari, saya tidak ambil orderan, dalam arti saya off dari aplikasi, saya udah nggak jadi mitra Gojek. Selesai ya? Ya, selesai ya. Kita punya pilihan banyak kok, yang warna orange ada ya, yang warna kuning ada, yang warna hijau juga masih ada ya. Banyak pilihan ya, teman-teman kita banyak kok, dia hijau, dia kuning sekalian gitu kan, 3 in 1 ya. Banyak ya. Kita mitra guys, kita banyak pilihan ya, itu nilai plus buat kita ya. Kita mitra, kita punya banyak pilihan ya.
Yang terjadi adalah bagaimana kinerja Gojek pada saat dia punya banyak pilihan, ya. Dia punya banyak akun misalnya kan, dia offin di Gosen, dia kerja dulu sama yang warna kuning. Offin yang warna kuning, dia kerja lagi sama yang warna hijau. Ya gitu ya, paham ya maksudnya? Mitra punya banyak pilihan. Jadi don't worry lah kalau saya gitu. Nah, itu aja dari saya Arfan Damar. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Ya, masalah skema bonus, masalah vaksin atau situasi pandemi dari Gosen SMD antar paket ya. Semoga bisa jelas ya, singkat padat ya. Dan paling penting buat saya adalah kita jaga, jangan lupa untuk selalu beribadah ya, sesuai agama masing-masing. Ya, sesuai keyakinan kita masing-masing. Kenapa? Karena dengan kita beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan, otomatis ya hati kita damai, jiwa kita juga tenang ya. Kalau jiwa kita tenang, hati kita damai, kita dapat kebahagiaan. Kalau kita dapat kebahagiaan, darah kita, homeostasis kita jadi bagus, pH darahnya. Otomatis imun kita jadi kuat. Tetap jangan lupa untuk makanan-makanan yang berprotein seperti telur. Nah, nanti saya buat konten ya mengenai telur ya. Ya, ketemu lagi dengan saya Arfan.